Bapak Ibu semua bersuka cita dalam hadirat Tuhan, amin. Saya ingat tadi ketika kita nyanyi lagu B minor. Meskipun musuh di depanku. Ini lagu ini sudah 20 tahunan yang lalu Bapak Ibu. Mungkin ada yang belum lahir ya. Dan saya ingat zaman itu sempat beberapa masa saya juga mengalami Ibu Gembala pimpin pujian dan saya main keyboard, solo keyboard. Ya, jadi Pak Gembala juga bisa main keyboard gitu ya. Solo keyboard dan setelah selesai lagu firman seperti ini, lalu semua turun dan Pak Gembala dari tempat keyboard naik untuk khotbah. Dan yang paling seru kalau perjamuan kudus, selesai firman nyanyi satu lagu dulu, saya ke keyboard lagi. Bu Gembala yang pimpin satu lagu. Dan setelah itu baru selesai naik lagi pimpin perjamuan kudus. Selesai perjamuan kudus kan terima kasih Yesusku. Ke keyboard lagi. Selesai keyboard baru doa berkat. Saya ingat waktu itu ada seorang yang datang. Tempat kita memang belum sebagus ini. Masih di tempat yang sangat sederhana. Di luar sana masih terbuka. Ini tiba-tiba kok ada jemaat cerita saya tuh sampai nangis gitu kan. Maksudnya nangisnya itu bukan menikmati hadirat Tuhan, tapi kasihan lihat gembalanya sana sini, sini sana, sana sini. Tapi puji Tuhan, sekarang banyak orang-orang yang bertalenta dan mengasihi Tuhan boleh melayani di tempat ini. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Baik, kita akan mendengar firman, siap diberkati pagi ini. Amin. Baik, hari ini satu tema yang Tuhan berikan bagi kita. Boleh baca sama-sama dengan suara yang keras, yang semangat. 2, 3, tidak hanya bertumbuh tapi berdampak. Boleh bilang ke kanan kiri Bapak Ibu, sekali lagi 2, 3. Tidak hanya bertumbuh tapi berdampak. Kita akan melihat nats kita terlebih dahulu dalam Matius pasal yang ke-28 ayat emas kita di tahun ini ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ayat yang sebelah kanan boleh baca sama-sama saya Bapak Ibu 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Bapak Ibu ada satu pertanyaan ya. Ketika ditanya gereja yang sehat dan bertumbuh itu seperti apa? Ya, ada banyak pengertian atau banyak jawaban yang diberikan. Oh, gereja yang bertumbuh itu gereja yang penuh. Gereja yang jemaatnya sampai ratusan bahkan ribuan. Kalau sampai kita datang ibadah di beberapa gereja di kota besar, termasuk gereja kita di kota besar saudaraku. Itu orang sebelum ibadah sebelumnya keluar, mereka harus berdesakan di pintu masuk. Bagaimana gereja yang sehat dan bertumbuh? Oh, gereja yang banyak kegiatannya. Oh, gereja yang persembahannya lancar, yang keuangannya baik. Itu disebut bertumbuh. Tetapi berdasarkan Matius pasal yang ke-28, ayat yang kita baca tadi, saudaraku, Yesus tidak berkata gedung yang megah, meskipun gedung itu menjadi kebutuhan untuk ibadah. Tapi Yesus berkata, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kalau berbicara tumbuh itu soal ukuran. Tetapi hari ini Tuhan sedang berbicara tentang berdampak. Tidak hanya bertumbuh, tapi berdampak. Saudara, berbicara berdampak itu adalah pengaruh. Ya. Keberadaan kita bawa pengaruh apa bagi orang-orang di sekitar kita, bawa pengaruh apa bagi kota kita.
tentang bertumbuh ukuran tadi dan tentang pengaruh atau dampak tadi, Tuhan mau kedua-duanya, saudaraku. Kalau gereja yang hanya kelihatannya pengunjungnya banyak, tetapi mereka hanya sekedar pengunjung, tetapi tidak dimuridkan dan tidak menjadi saksi, maaf, itu bukan yang Tuhan kehendaki. Karena itu pagi ini kita akan bersama-sama belajar, saudaraku ya. Ada 3 hal penting tentang hal ini, tentang tema ini, saudaraku. Yang pertama adalah bertumbuh itu ke dalam. Ya, dalam diri kita dikuatkan. Rasul Paulus berkata demikian, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, bertumbuh, Tuhan mau kita bertumbuh lebih dulu. Katakan bertumbuh, saudaraku. Bertumbuh itu dimulai dengan berakar kuat, ya. Jadi sebelum kita berdampak keluar, kita harus kuat di dalam dulu, saudara. Di dalam komunitas, di dalam komsel kita, di dalam kul kita, saudaraku, kita harus kuat. Tidak bisa kalau di kul masih rapuh, belum ada unity, lalu kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang di luar. Berbicara bertumbuh adalah dimulai dengan berakar, dan berakar ke dalam itu ditentukan oleh waktu pribadi saudara dan saya dengan Tuhan. Hanya Anda dan Tuhan yang tahu bagaimana kualitas atau kondisi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tanpa ini, ya, coba bilang sama-sama, tanpa ini nggak bisa berdampak. Ya. Tanpa kita memulai dengan hal ini, bertumbuh, dikuatkan, di dalam dulu dikuatkan, kita akan mengalami kehidupan rohani yang suam-suam, saudaraku. Dan istilahnya, maaf, anget-anget, tai ayam. Saya sangat memahami istilah ini karena saya tiap hari ngurusi ayam, saudaraku. Jadi kadang-kadang namanya ngurusi ayam itu juga kena kotoran ayam. Ya anget-anget gimana gitu loh, saudaraku ya. Anda bisa membayangkan itu? Mari kita bayangkan bersama-sama, saudaraku ya. Tapi artinya ya gitulah hidupnya, ya cuman anget-anget kayak gitu, suam-suam. Nggak bisa bawa dampak. Ya, untuk memotivasi diri sendiri aja belum bisa. Untuk komitmen dalam ibadah yang menjadi kebutuhan dan menjadi prioritas, menjadi kewajiban kita saja, kita belum bisa. Mana bisa menjadi saksi? Padahal kita tahu berbicara ibadah itu perintah Tuhan. Jangan kau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Kita mau bertumbuh, amin saudaraku. Bertumbuh dimulai dengan kita berakar, dan berakar ke dalam itu dimulai dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan saya kagum dengan cara Tuhan mempersiapkan Rasul Paulus. Ya. Paulus yang dulunya Saulus ini pernah masuk ke bootcamp. Beberapa tahun yang lalu anak-anak muda, termasuk dulu ketua pemudanya KOAW ini ikut bootcamp ya dulu ya, ikut bootcamp. Artinya pelatihan, camp pelatihan, camp pendidikan, ya, di training, dididik. Nggak boleh manja, tapi harus tangguh, harus semangat. Dan waktu itu saya dengar kesaksiannya Kofuwe ini, saya juga ya geli juga ya. Kofuwe ini kan orangnya semangat, suka memimpin. Tapi waktu itu dalam satu kelompok diizinkan dia dipimpin oleh orang yang gimana weh? Orang yang ya nggak terlalu jelas gitu loh saudaraku ya.
Jadi disitulah Tuhan juga latih tentang kerendahan hati. Nah, berbicara tentang camp latihan buat Paulus ini, kita lihat 3 tahun ya, dia berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsyik selama 3 tahun. Saudara, apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi Paulus saat itu, saudara? Tuhan sedang membongkar kehidupan Paulus. Paulus yang dulunya ahli Farisi yang hebat, ya. Dia juga dikenal sebagai pembunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Tuhan harus bongkar dulu semua ijazah Paulus. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya mampu, kesombongan-kesombongan, pola pikir yang keliru. Saudara, tanpa kita sadari, kita itu masih memiliki kesombongan-kesombongan dalam diri kita. Ya. Bahkan ketika kita merasa kuat dan tidak bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, sebenarnya kita juga sudah mulai masuk kepada kesombongan. Nah, Tuhan bentuk, Tuhan bongkar itu. Lalu Tuhan membentuk kehidupannya. Di padang gurun inilah Tuhan ajar Paulus langsung. Dan di sana Tuhan juga meneguhkan panggilannya, saudara. Tuhan menguatkan identitas Paulus. Ya, dikuatkan kembali, diteguhkan kembali. Dan Tuhan mengajar Saulus dengan berkata, kamu bukan lagi Saulus, bukan lagi pembunuh, tetapi kamu adalah Paulus. Kamu bukan lagi manusia lama, tapi kamu manusia baru. Kamu adalah orang pilihanku. Kamu adalah rasul bagi bangsa-bangsa. Diteguhkan agar dia juga tidak goyah dan kuat ketika menghadapi penolakan dan aniaya. Saudara bisa bayangkan seperti pasukan atau tentara yang akan dikirim ke medan perang. Dia harus masuk ke dalam pelatihan terlebih dahulu. Betul Bapak Ibu? Dia masuk kepada barak militer dan di sana dia dilatih dulu dalam beberapa bulan sebelumnya. Meskipun selama itu dia sudah dilatih, tapi menjelang keberangkatan dalam 3 bulan intensif itu mereka dilatih. Latihan fisik, latihan mental, disiplinnya juga dilatih. Kalau tidak dilatih, mereka diterjunkan ke peperangan. Mereka bisa mati konyol, saudaraku. Demikian juga Paulus. Kalau dia langsung pelayanan, kalau dia langsung khotbah, nah zaman sekarang itu banyak orang itu pinginnya apa-apa instan, ya, apa-apa pinginnya cepat, saudaraku. Tapi Tuhan persiapkan Paulus, dia dibentuk, kalau enggak dibentuk 3 tahun, bisa-bisa dia gagal, dia sombong lagi, atau ketika mengajar dia salah mengajar. Saudara, apa aplikasinya bagi kita hari ini, saudaraku? Ketika saudara masuk dalam proses padang gurunnya Tuhan, dengar, engkau sedang dibentuk oleh Tuhan. Segala hal yang tidak benar itu sedang dibongkar sama Tuhan. Karena itu terbukalah, saudara. Izinkan Tuhan bekerja. Jangan sampai proses berjalan, tapi kita nggak aware, kita nggak sadar. Setelah melewati sekian lama proses, kita belum bertobat, saudaraku. Izinkan Tuhan menguatkan akar rohani kita. Supaya di kesempatan yang akan datang, ketika badai datang, engkau tidak goyah. Engkau tidak khawatir, bahkan engkau tidak tumbang, saudaraku. Percayalah, rencana Tuhan digenapi atas kehidupanmu. Amin, saudaraku. Tuhan bentuk dan Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasanya yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, dimulai dengan bertumbuh itu dimulai dengan berakar. Bertumbuh itu dikuatkan ke dalam, ya, sebelum kita dipakai untuk menjadi dampak yang besar. Dan setelah kita bertumbuh, kita lihat berdampak itu
Sama-sama yang keras 2, 3 berdampak itu keluar. Ya. Seperti air yang dicurahkan. Seperti terang yang bersinar. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 pada bagian yang B, dan kamu akan menjadi saksiku. Coba saya mau bertanya, izinkan saya bertanya dan Bapak Ibu jawab dengan segenap hati ya. Kita sudah sering mendengar ayat ini, betul? Halo? Nggak ada orang ya? Kita sudah sering dengar ayat ini, betul? Seberapa banyak sesadar-sadarnya kita mengerti kalau Tuhan sungguh-sungguh rindu kita itu jadi saksinya Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Masih cukup banyak yang gak angkat tangan. Berarti banyak yang gak sadar yang ada di ruangan ini saudaraku. Sekali lagi, kita sudah sering dengar ayat ini. Kita sudah sering baca ayat ini. Kita sering mendengar firman tentang pembahasan ayat ini. Bahkan di banner depan juga, di tahun amanat agung juga, Matius 28 itu tercantum. Kisah Para Rasul 1 juga kita sering baca dan kumandangkan. Seberapa banyak kita yang sadar bahwa sungguh Tuhan rindu agar kita menjadi saksinya. Puji Tuhan, tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Saudara, berdampak itu keluar. Ya. Tuhan mau kita berdampak, tentunya setelah kita bertumbuh dulu, setelah kita dikuatkan di akar kita dulu, ya, berdampak. Dampak berbicara buah, katakan buah saudaraku. Pohon yang sehat pasti, iya, dia pasti bertumbuh dulu dan pasti berbuah. Jadi setelah melewati fase bertumbuh, maka engkau akan berbuah. Katakan amin saudaraku. Dan buah yang dihasilkan, ingat, buah itu bukan untuk pohon itu sendiri. Tapi buah itu untuk orang lain, bisa dinikmati oleh orang lain saudaraku. Pertanyaan saya gini. Berapa banyak orang kenal Yesus melalui kehidupan kita? Coba renungkan sejenak. Berapa banyak orang yang kenal Yesus lewat kehidupan saudara? Atau mungkin dia sudah kenal Yesus tapi belum sungguh-sungguh. Berapa banyak orang yang tadinya tidak sungguh-sungguh, jadi lebih sungguh-sungguh lagi lewat kehidupanmu. Itu buah. Ya. Berdampak itu seperti itu saudaraku. Sekali lagi bukan hanya kita ada di aktivitas keseharian kita, pekerjaan kita. Kita memang perlu dan harus bekerja dengan rajin. Katakan amin saudaraku. Karena Tuhan juga menghendaki kita rajin. Kalau orang yang tidak mau kerja, kalau orang yang malas, Tuhan katakan jangan ia makan. Kita harus kerja. Kita harus rajin, kita harus lakukan tugas kita dengan baik, benar. Tetapi jangan lupa, buahmu harus dinikmati oleh orang lain. Yang utama adalah, sudahkah kita menjadi saksi Yesus? Hidupmu jadi dampak. Minimal orang yang tadinya sudah sedih, putus asa, ketemu saudara, dia dikuatkan. Biarlah pertanyaan ini terus terngiang dalam hati kita. Berapa banyak orang yang kenal Yesus yang bertumbuh melalui kehidupan kita. Dalam Matius pasal yang ke-5 disampaikan tentang garam dan terang. Ya, garam dan terang. Yang bisa melihat dengan jelas boleh baca ayatnya, Matius 5 ayat 13 sampai 14. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Kita adalah garam dan terang. Boleh katakan dulu kepada orang-orang di kanan kiri kita. Kita adalah garam dan terang. Jadi garam itu tugasnya adalah memberi rasa. Ya. Tugasnya adalah memberi rasa. Kalau makanan tawar enggak enak ya. Kalau membuat martabak dikasih garam enggak kok Andri? Sekilo. Wah, langsung merem yang makan. Merem pas makan dan langsung tensinya naik. Tapi kalau enggak dikasih garam enggak enak. Pernah enggak membuat martabak lupa ngasih garam? Oh, pegawainya pernah? Kadang-kadang ada ibu-ibu masak itu, ini kok hambar ya, ternyata lupa atau kurang garam. Ya, nggak enak. Garam itu memberi rasa, garam itu mengawetkan. Tapi lihat, garam itu harus keluar dari tempatnya. Anda lihat gambar ini, saya nggak bisa tembak pakai pointer karena ini videotron ya. Di peta itu, kok ada Wonosobo? Ada apa lagi satunya? Semarang. Kurang satu ini Parakan. Garam itu harus keluar dari botol, dari toples, baru dia bisa dirasakan. Garam itu harus keluar dari toples HOG di tempat ini. Artinya di sini engkau dibentuk seperti Paulus tadi. Di sini engkau diteguhkan, engkau dikuatkan, engkau dipersiapkan. Dan setelah itu, ayo keluar. Kita bukan hanya senang kumpul-kumpul. Kita bukan hanya terus sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Memang itu perlu dan wajib. Tetapi yang dikehendaki Tuhan adalah kalau garam itu harus keluar agar berfungsi. Kalau cuma di tempat garam terus, gak ada gunanya. Garam itu akan menjadi keras. Kalau dalam konteks ayat ini mungkin ada yang heran. Kok garam itu menjadi tawar, itu maksudnya apa? Jadi dalam konteks saat itu, garam waktu orang masak itu bukan beli garam kepiur yang seperti sekarang Anda bisa beli di supermarket. Tapi mereka ambil sebongkah batu dari laut, dan batu itu diberi tali, kalau orang masak batu itu dicelup-celup gitu. Ya. Nah, setelah dipakai masak beberapa kali, maka kadar asinnya berkurang. Semakin lama maka asin itu berkurang, bahkan bisa menjadi tawar. Itu yang dimaksudkan jika garam itu menjadi tawar. Ya. Garam harus berfungsi, keluar dari tempatnya. Terang gunanya untuk mengusir kegelapan. Tapi terang itu harus dinyalakan agar bisa menyinari orang-orang di sekitar kita. Saudara, ada kisah gereja diawali dengan 12 orang di Korea. Ketutupan ya? Ketutupan tak minggir dulu. Apa sama duduk di sini harusnya ya. Saudara, gereja di Korea ini diawali dengan 12 orang pada tahun 1900-an ya. Ada gereja kecil di Pyongyang, Korea. Tetapi dari 12 orang ini mereka itu semangat, bilang semangat. Apakah jemaat di tempat ini semangat? Coba saya dengar dulu yang keras dong. Ini komandannya kok kalah suaranya ya. Apakah jemaat di HOG semangat? Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Mereka cuman berapa? Kita lebih dari 12 enggak? Mereka cuman 12 orang. Tapi mereka itu semangat. Mereka punya visi. Mereka ikut doa pagi. Sampai lama-lama berkembang, banyak yang hadir. Sampai ngantri. Dan mereka melakukan pemberitaan Injil ke desa. Artinya mereka keluar dari toples garam tadi. Bergerak. Mereka bukan hanya
hebat di dalam tempat mereka. Bukan hanya jago kandang, tetapi mereka mulai keluar memberitakan Injil. 100 tahun kemudian dari 12 orang itu lahir kebangunan rohani di Korea. Kita tahu Korea itu merupakan salah satu awal mula terjadinya kegerakan, dan sampai detik ini Korea itu banyak mengirimkan misionaris-misionaris ke seluruh dunia. Ada teman baik saya, kenalan di Bandung, karena dulu pernah beberapa kali ikut pelayanan misi bersama-sama dengan kami, misi Rayon 2. Dia adalah orang Korea, Pastor Ho. Dia diutus oleh gerejanya untuk merintis atau memberitakan Injil, dan sekarang pekerjaan Tuhan itu bertumbuh di Bandung. Ya. Sampai hari ini banyak misionaris yang dikirimkan. Dimulai dari berapa orang, saudara? Bukan hanya 12 berhenti loh ya, tapi dimulai dari 12 orang yang berdampak. Ayo saudara, bangkit. Ya. Ayo sadari identitas kita. Tidak semua dipanggil menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta sama seperti saya. Tapi sesuai dengan bagian dan talenta saudara, sesuai dengan profesi dan pekerjaan saudara, disitulah Tuhan mau pakai saudara. Ya. Anda yang sudah dikuatkan Tuhan terlebih dahulu, Anda yang sudah dibentuk Tuhan terlebih dahulu, Tuhan akan pakai kehidupan saudara. Ayo jadi terang yang bersinar. Jangan terang itu redup. Masa terang kalah sama kegelapan? Terang itu harus bersinar, menerangi kegelapan. Garam itu harus bisa dirasakan. Ada 4 tahapan menjadi saksi. Ya. Di sana dikatakan apa? Menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem. Yerusalem adalah lingkup terdekat. Ya, berbicara rumah, berbicara keluarga, berbicara tetangga, orang yang paling dekat dengan kita, ya, suami, istri, anak-anak. Kita harus jadi saksi bagi mereka. Saudara, saya tidak bisa memberikan warisan yang besar kepada anak-anak saya secara materi. Tetapi yang saya wariskan mereka adalah bagaimana engkau harus mengasihi Tuhan. Bagaimana engkau harus percaya kepada Allahmu. Saya memberikan teladan dan saya memberikan kesaksian, dan mereka melihat dengan mata kepala mereka bagaimana dengan iman banyak hal ajaib Tuhan kerjakan. Bagaimana berjalan dalam pelayanan dengan iman dan tuntunan Tuhan. Dan saya percaya dalam kehidupan mereka, mereka pun belajar dan benih iman itu juga tumbuh. Saya selalu mengajar mereka percaya sama Tuhan, minta sama Tuhan. Ya, bukan apa-apa dituruti sama orang tua. Nanti mereka akan menjadi rapuh, saudaraku. Mulai dari Yerusalem. Memang orang-orang di link pertama, link yang terdekat ini mengenal kita luar dalam. Dan ini tidak mudah, saudara. Tapi itu tantangan. Anda harus berani berkata, Tuhan, aku siap jadi saksimu mulai dari Yerusalem. Amin, saudara. Susah, gak mudah. Tapi ini penting. Karena enggak bisa lompat. Aku mau ke ujung bumi dulu. Wah. Mau ke Afrika dulu. Enggak. Yerusalem dulu, saudaraku. Ya, Yerusalem dulu. Lalu setelah Yerusalem apa? Yudea. Yudea adalah
orang yang satu kota dengan kita, boleh dikatakan satu budaya, satu bahasa, tapi belum tentu dekat dengan kita, saudara. Mungkin ini bisa rekan kerja, ya. Mungkin ini bisa teman di sekolah, atau juga bisa berbicara tentang pedagang di pasar, teman di kantor, ya. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seseorang di tempat cucian mobil dan saya membangun pembicaraan dengan tujuan Tuhan pakai aku jadi pemberita Injil-Mu bagi dia. Dan ternyata benar memang dia sedang mengalami kondisi yang berat. Dia ditinggal mati oleh istrinya karena kecelakaan dan semua rencananya berubah. Lalu disitulah saya memberitakan Injil. Saya merasakan bagaimana kasih Tuhan itu mengalir bagi orang ini, saudara. Meskipun tidak serta-merta saat itu dia bilang, oke Pak, aku mau percaya Yesus dan aku siap untuk dibaptis, belum. Tetapi kita percaya benih itu ditaburkan dalam kehidupannya. Amin, saudaraku. Ya, jadi keberadaan kita dimanapun kita berada, bagi orang-orang di sekitar kita, teman sekolah, rekan kerja, anak-anak muda, ingat teman-teman sekolahmu itu adalah tugas dan tanggung jawabmu. Jadi berkat, jadi saksi bagi mereka. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Di gereja kita ada pelmas dan kita juga menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita. Lalu yang ketiga adalah Samaria. Samaria itu lingkup orang luar dalam tanda petik, ya. Mungkin orang yang berbeda dengan kita, beda suku, beda politik, beda agama, bahkan mungkin musuh kita. Meskipun orang Yahudi dan Samaria pada saat itu tuh tidak akur. Tetapi Yesus tetap memutuskan datang ke Samaria. Dan kita juga pernah mendengar tentang kisah bagaimana orang Samaria yang murah hati. Dia menolong orang yang tidak seiman dengan dia. Pertanyaannya adalah, siapa orang Samaria yang selama ini kita hindari? Ya. Tuhan pun mau kita jadi saksi bagi orang Samaria ini, saudaraku. Kita bisa jadi berkat bagi mereka. Dan yang keempat, sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Global, bangsa-bangsa, artinya di luar Wonosobo, bahkan keluar dari Indonesia. Sama seperti Paulus juga memberitakan Injil sampai ke Roma. Doakan adopsi untuk satu negara, Rayon 2 itu mengadopsi Amerika, Australia, dan Kanada. Dan kirim anak muda jadi misionaris. Saya mau tanya sekarang, siapa yang mau jadi misionaris angkat tangan? Apakah Lestari angkat tangan itu? Dikirim ke Tiongkok. Weh, mau dikirim kemana weh? Kita kirim ke jalur Gaza. Anak muda, loh ini pertanyaan buat anak muda loh. Kenapa harus anak muda yang dikirim? Masih sehat, masih kuat. Jangan sampai ditanya anak muda pada diem, lalu yang menjawab adalah yang sudah 78 tahun. Aku siap jadi saksi Tuhan. Maaf, belum sampai ke sana. Banyak hal yang bisa terjadi, ya. Otniel siap dikirim jadi misionaris. Waduh Pi, rencana tahun depan gimana Pi? Ditemenin Gilbert? Ayo dipersiapkan, nanti dimasukin nama Om Andi di sekolah misi. Didukung.
diberangkatkan ke sana. Pakai Sinar Jaya. Sinar Jaya dulu sampai Jakarta ya, terus dia terbang. Ya, nah saudara, ini gambaran bagi kita. Ya, yang mengerti katakan amin. Ya, tangkap ini baik-baik. Saya berusaha untuk memberikan gambaran bagi kita agar kita mengerti betapa Tuhan mau kita menjadi berkat. Ya, Tuhan mau kita menjadi berkat. Karena itu kalau gereja-gereja yang memang sudah memungkinkan, mereka juga punya program pelayanan rutin, berapa waktu sekali pelayanan ke daerah tertentu, menjadi berkat di sana, membuat pekabaran Injil, itu karena melakukan perintah dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 ini. Ya. Nah saudara, sekarang pertanyaannya gini, saya ajak kita merenungkan sebentar sebelum kita masuk di poin terakhir. Ya. Saudara, siapa satu nama yang Tuhan taruh dalam hatimu? Coba renungkan sebentar. Satu orang renungkan. Siapa satu nama yang Tuhan taruh dalam hatimu? Entah dia belum percaya sama sekali kepada Tuhan, atau sudah percaya tapi Anda terbeban untuk membawa dia lebih sungguh-sungguh lagi. Ingat nama itu, mulai doakan, catat di Alkitab saudara, dan itu jadi pergumulan saudara. Anda harus mulai praktek hal ini, karena kita mau berdampak bagi banyak orang, bagi kota kita. Amin saudaraku, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Semangat tepuk tangannya. Bertumbuh dulu, lalu berdampak keluar, dan yang ketiga, percayalah ada penyertaan Yesus. Ya, Yesus menjamin dalam pasal 28 ayat yang ke-20 bagian B di Injil Matius ini dikatakan, dan ketahuilah sama-sama dengan keras, 2, 3, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan tegaskan senantiasa, artinya tidak pernah meninggalkan kita. Kalau hari ini kita masih ada, berarti belum akhir zaman. Berarti janji penyertaan Yesus masih berlaku dalam kehidupan kita. Saudara, alasan utama tidak berdampak itu apa? Selalu sebagian besar orang jawabnya gini, aku itu gak pinter ngomong Pak. Betul apa betul? Aku takut Pak. Tapi hari ini Tuhan mau bangkitkan kembali kehidupan kita. Ya, saudara, perintah pergi itu selalu diikuti dengan janji Tuhan, aku menyertai. Amin. Sekali lagi, perintah untuk pergi, jadikan semua bangsa, itu selalu diikuti dengan janji Tuhan, aku menyertai kamu. Saya berharap aminnya lebih keras sebetulnya. Sekali lagi ya, saya bilang ya. Perintah untuk pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan, selalu diikuti dengan janji Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, simpan ini dalam hati saudara. Gak usah takut. Ya, Tuhan menyertai kita. Identitas kita sebagai orang percaya itu apa? Kita diutus dan disertai. Ada backup dari sorga. Saudara, Anda lihat gambar ini. Bagaimana ada api yang cukup besar di sana. Ya, ini satu gambaran bagaimana api Roh Kudus yang sudah berkobar. Api Roh Kudus yang menyala dan sudah menyala dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Kita itu cuman obor. Jadi tugas obor itu apa? Obor itu adalah
Kita menerima api dari sumber api itu, yaitu Roh Kudus. Dan tugas kita apa? Setelah kita menyala, perhatikan baik-baik. Nyalakan obor kita dan lanjutkan dengan pergi. Nyalakan obor orang lain. Nyalakan itu. Itu tugas kita, saudaraku. Anda bisa bayangkan, satu orang yang menyala itu bisa menyalakan api di satu keluarga. Dan dari satu keluarga itu akan menjadi berkat bagi satu kul. Dan selanjutnya bahkan ke lingkungan RT, RW atau satu kota. Kita harus hadir di sana. Kita harus memancarkan terang Tuhan di sana. Ya, karena itu jangan menarik diri di lingkungan tempat tinggal kita. Bangun hubungan yang baik, bangun komunikasi yang baik. Kita harus ada di sana. Mereka juga sangat menghargai kita kok. Meskipun seperti saya itu selalu enggak bisa ikut kerja bakti karena kerja baktinya itu hari Minggu. Ya. Enggak bisa ikut acara 17-an karena acaranya selalu hari Minggu. Ya tapi jangan sampai saking mau guyup sama mereka, kegiatan di hari Minggu, hari ibadah, Anda meninggalkan supaya bisa ikut, Pak. Bukan gitu juga. Dan mereka ngerti, mereka menghargai saya. Dan saya selalu bilang gini, Pak, mohon maaf, saya tidak bisa hadir di kerja bakti. Padahal sudah buat peraturan. Kalau yang tidak hadir harus membayar denda uang. Tapi saya bilang, saya bukan tidak mau ikut kerja bakti, tapi saya tidak bisa karena waktunya untuk beribadah dan melayani. Hari Minggu besok 17-an, ya. Lalu tadi saya juga pamit ketemu dengan teman-teman tetangga. Saya bilang, Pak mohon maaf, saya pingin banget ikut lomba, saya pingin banget ikut kegiatan, pingin ikut tasyakuran, tetapi pas saya di luar kota. Enggak apa-apa Pak, kami sangat mengerti. Mereka itu menghargai kita. Asalkan kita mau terbuka dengan mereka, kita mau membangun hubungan yang baik dengan mereka. Ya, saudara percaya kalau api Roh Kudus itu akan memampukan kita, amin saudaraku. Api Roh Kudus akan menguatkan kita, katakan amin. Api Roh Kudus akan memberdayakan hidup kita, sehingga hidup kita boleh menjadi saksi Tuhan. Contoh, Petrus. Kita tahu siapa Petrus? Dalam perjalanannya Petrus sempat menyangkal Yesus sampai 3 kali. Anda bisa bayangkan kalau ada orang mengkhianati saudara, Anda kecewanya seperti apa? Kayaknya deket, kayaknya tiap hari ketemu, ternyata mengkhianati. Petrus itu mengkhianati Yesus. Setiap hari kumpul sama Yesus, tapi karena takut kepada orang banyak ketika Yesus ditangkap, akhirnya Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tapi Petrus yang penakut itu, setelah dia menerima api Roh Kudus dalam kehidupannya, dia menjadi saksi Yesus yang sangat berani, saudara. Dalam satu kesempatan dia berkhotbah dan 5.000 orang bertobat dan diselamatkan. Ya, tujuan obor bukan untuk dilihat. Coba bilang kanan kirimu, obor bukan untuk dilihat, tapi obor untuk membakar. Coba orang yang berbeda bilang lagi, obor bukan untuk dilihat. Coba bilang dong. Obor untuk membakar. Suami istri bilang, ingat Mi, obor bukan hanya untuk dilihat orang. Wih nyala, wih bagus. No, bukan berhenti di sana, tapi obor untuk membakar. Boleh baca tulisan yang di bawahnya dengan suara yang keras. 2, 3. Tujuan Tuhan atas hidup kita bukan sekedar bertumbuh lebih keras, tetapi untuk membawa dampak yang besar bagi kota dengan api Roh Kudus. Katakan amin. Yuk berikan tepuk tangan bagi Allah kita.
Saudara, saya akan tutup dengan satu kisah yang luar biasa. Ya, setelah ini kita berdoa. Kisah ini terjadi pada abad 19. Diawali dengan seorang yang bernama Edward Kimball. Dia adalah seorang guru sekolah minggu. Siapa saudara? Siapa dia? Guru sekolah minggu. Jadi dia adalah guru sekolah minggu, dia mengunjungi salah seorang muridnya yang bekerja di sebuah toko sepatu dan dengan penuh kasih menjelaskan Injil kepada pemuda itu. Jadi dia punya murid. Ya. Karena itu tadi saya bilang satu nama minta Tuhan taruh dalam hati saudara, hidupmu harus berbuah, harus berdampak. Dan dari apa yang dia lakukan itu, ternyata pemuda yang dia muridkan, yang dia injili, yang dikunjungi dengan setia itu bernama Dwight L. Moody, D.L. Moody ya, seorang hamba Tuhan. Kemudian D.L. Moody ini saat itu bertobat dan menjadi salah satu penginjil terbesar pada zamannya. Tidak berhenti di sana, melalui pelayanan D.L. Moody ini banyak orang percaya kepada Kristus. Anda lihat kaitannya. Dan salah satunya menginspirasi pelayanan dari F.B. Meyer. Dampaknya lihat. Lalu F.B. Meyer ini berkhotbah dan memengaruhi orang yang bernama J. Wilbur Chapman. Selanjutnya Wilbur Chapman ini kemudian mendorong pelayanan seorang yang bernama Billy Sunday. Dan seterusnya dalam rangkaian pelayanan mereka, pelayanan kebangunan rohani akhirnya membuka jalan bagi pertobatan Billy Graham. Saya merinding loh waktu membaca ini barusan ini. Anda tahu kalibernya Billy Graham kan? Seorang penginjil yang dahsyat, yang luar biasa. Memberitakan Injil kepada jutaan orang di berbagai negara. Bahkan juga secara online pemberitaan Injil khotbahnya itu berdampak luar biasa. Semua itu bermula dari seorang. Bilang kanan kiri, dari guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu Edward Kimball ini yang setia mendatangi satu orang. Maaf, kadang-kadang kita lebih sibuk dengan pekerjaan. Jangan salah nangkep. Saya tidak berkata pekerjaanmu gak penting, itu penting. Anda harus excellent di sana. Tapi artinya segala kesibukanmu apapun jangan sampai menghalangi atau menutup pintu bagi hidup saudara untuk berdampak minimal kepada satu orang. Jangan selalu beralasan, ayo datang doa ya supaya terima pengurapan. Sudah capek om. Memang yang lain yang datang doa itu gak sibuk, gak capek. Coba renungkan dengan logika kita. Memang yang paling capek cuman Anda sendiri. Memang yang paling sibuk cuman Anda sendiri. Yang lain pengangguran. Ini pesan Tuhan bagi kita. Tuhan mau pakai kita bawa dampak. Jangan dari awal kita hidup sampai kita percaya Tuhan. Dulu belum Kristen, sekarang jadi pengikut Kristus, dibaptis dan seterusnya. Tapi garam itu tetap di dalam toples. Dan tidak membawa dampak apa-apa bagi orang di sekitar kita. Tuhan mau pakai hidup kita. Tadi waktu saya membaca nama Billy Graham itu, saya itu merinding loh saudara. Kok bisa ya? Anda ngerasa gitu enggak? Kok bisa ya? Ternyata dari rangkaian pelayanan ini membangkitkan seorang Billy Graham. Saudara, dimulai dari guru sekolah minggu yang setia datangi satu orang. Ayo
Kalau selama ini Anda mulai kendor, dulu mungkin ada satu orang yang Anda doakan, Anda perhatikan, yuk mulai doa lagi. Tujuannya bukan hanya sekedar supaya dia nanti ibadah di AUG, no. Tapi kita ngerti tugas kita memuridkan, membawa orang untuk sungguh-sungguh mengasihi dan mengenal Yesus. Amin saudaraku. Ya. Waktu dia melakukan itu pada mulanya, Edward Kimball ini, bahkan mungkin ia tidak pernah membayangkan sejauh apa dampak ketaatannya. Dan sekarang ketika saudara berkata, Tuhan aku mau taat. Kalau hari ini firman Tuhan berkata, tidak hanya bertumbuh tapi berdampak. Tuhan aku siap, aku siap. Objek atau sasaran mungkin berbeda dengan saya. Anda ada di marketplace di tempat Anda masing-masing. Anda ketemu dengan banyak orang. Anda punya otoritas mungkin atas karyawan, atas pegawai saudara. Itu kesempatan yang Tuhan kasih buat saudara. Anda harus jadi saksi dulu. Dan kalau Anda sudah jadi saksi, Anda dengan leluasa bisa ngomong. Sama seperti kemarin yang disaksikan di Revival Night kebaktian tengah minggu. Sampai seorang anak yang mendengar kalau Yesus itu baik, Yesus itu baik. Dan ketika dia berjumpa dengan seorang bapak yang sangat baik, dia berpikir, apa ini Yesus ya? Biarkan setiap orang berjumpa dengan Yesus melalui saudara. Amin saudaraku. Baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Tuhan sering memakai kesetiaan yang tampak kecil untuk menghasilkan dampak yang sangat besar. Mari saudara, pertanyaan bagi kita. Apa yang selama ini menahan Bapak Ibu Saudara untuk bersaksi, untuk menjadi saksi? Ayo, tanggalkan segala bebanmu, serahkan kepada Yesus. Ada Yesus yang menyertai saudara. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, mau berdampak? Mau HOG berdampak? Keberadaan gereja ini berdampak. Bukan hanya pengunjungnya makin banyak. Bukan hanya dari satu ibadah nanti sebentar akan jadi 2 ibadah. Bukan hanya nanti gedung HOG Center berdiri dengan fasilitasnya. Tapi bawa dampak. Kehadiran kita bawa dampak. Setiap bulan kita ada pelayanan kesehatan cuma-cuma yang diberikan. Dilayani oleh Dr. Kevin dan Dr. Yohana. Ada Ciani di sini. Itu sebenarnya latihan. Dari lingkup kecil intern dulu. Latihan. Tapi suatu saat kita pun akan dipercaya untuk jadi berkat dalam skop yang lebih besar. Ya, latihan. Apalagi tahun ini Tuhan mempercayakan saya untuk memimpin di Bamaknas Wonosobo. Saya menerima itu meskipun tidak mudah, saudara. Saya harus menginvestasikan banyak waktu nanti dengan pemerintah, dengan organisasi. Tapi saya menangkap gini, itu kesempatan untuk saya menjadi berkat bagi gereja-gereja lain, bagi kota Wonosobo. Untuk saya menjadi saksi bagi kota kita. Ya, Anda dukung, kita bersama-sama melangkah. Kalau saya dipercaya, itu berarti bukan saya sendiri, tapi itu berbicara kita. Amin saudaraku. Ya, tumbuh, tapi gak berdampak. Itu namanya egois. Tapi kalau orang berdampak, pingin berdampak tapi gak bertumbuh, lama-lama habis tenaga. Tapi kita tahu ada api Roh Kudus yang memampukan, yang membangkitkan kita.